Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar serangkaian aksi operasi tangkap tangan alias OTT terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kepala Kantor Pelayanan Pajak KPP Madya Banjarmasin dan mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu ikut diamankan dalam OTT kali ini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan alias OTT terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Khusus untuk pegawai pajak, KPK menangkap 3 orang saat OTT di Kantor Pelayanan Pajak KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salah satunya adalah Kepala Kantor KPP Madya Banjarmasin, Mulyono. Jubir KPK Budi Prasetyo menyebut OTT di KPK Madya Banjarmasin terkait restitusi pajak pertambahan nilai di sektor perkebunan. Adapun barang bukti yang diamankan berupa uang tunai senilai kurang lebih 1 miliar rupiah. Terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di wilayah Kalimantan Selatan, ini terkait dengan perpajakan, yaitu dalam proses restitusi PPN atau pajak pertambahan nilai di sektor perkebunan yang berproses di KPP Madya Banjarmasin. Kemudian ada dugaan pengaturan ya dalam proses restitusi itu, kemudian ada dugaan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di KPP Madya Banjarmasin. Kemudian KPK melakukan penangkapan pada para pihak terduga pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap tangan dalam peristiwa tersebut. KPK mengamankan sejumlah 3 orang, salah satunya adalah Kepala Kantor KPP Madya Banjarmasin. Sementara untuk OTT Bea Cukai, Budi menyebut dilakukan di 2 lokasi, yakni Jakarta dan Lampung. OTT di Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait dengan kegiatan importasi yang dilakukan oleh pihak swasta. KPK menduga ada korupsi yang dilakukan oleh beberapa pihak terkait impor. Sejumlah pihak pun telah diamankan KPK di 2 lokasi, yakni Jakarta dan Lampung. Salah satunya yakni mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Rizal. Adapun barang bukti yang turut diamankan berupa uang tunai dalam mata uang rupiah dan asing mencapai miliaran rupiah. Selain uang tunai, KPK juga telah menyita logam mulia atau emas sekitar 3 kg dengan nilai mencapai 8,19 miliar rupiah. Pejabat eselon 2 di Bea Cukai sebenarnya sudah mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan. Itu yang kemudian diamankan di wilayah Lampung. Berapa orang? Yang mana? Yang kasus yang ini berapa orang yang diamankan? Ini ada beberapa orang yang diamankan dan ini teman-teman juga masih bergerak di lapangan, jadi nanti kita akan update perkembangannya. Barang bukti yang kedua ini kira-kira apa? Barang bukti, untuk barang bukti ada uang tunai baik rupiah maupun mata uang asing dan juga logam mulia untuk uang senilai miliaran rupiah, kemudian logam mulia itu ada mungkin sekitar 3 kilogram emas. Menanggapi adanya OTT yang kembali dilakukan KPK kepada pejabat pajak dan bea cukai, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mempersilahkan KPK melanjutkan proses hukum dan memastikan tidak akan melakukan intervensi. Purbaya bahkan menilai ini merupakan langkah awal dalam membenahi pejabat di Kementerian Keuangan yang saat ini dipimpinnya. Ya biar aja kita lihat apa hasilnya OTT itu. Kalau emang orang pajak dan bea cukai ada yang bersalah ya harus ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan undang-undang yang berada. Kan itu justru merupakan titik masuk untuk memperbaiki pajak dan bea cukai sekaligus. Kemarin kan bea cukai udah saya obrak-abrik. Kan yang dapat yang dipinggirkan udah terdeteksi emang sebelumnya memang ada sesuatu yang aneh. Yudi Suharto dan Ketut Sumadias melaporkan.